Kemudian seandainya jinnya masih ngeyel, maka perlu ada yang namanya screening. Baik, kita turun ke bawah, duduk ke bawah, antum duduk. Jadi mereka kita katakan setan itu kan ngalir duduk telentang, pakai antum julurkan kaki. Ya. Setan itu menjulur masuk ke dalam tubuh sesuai aliran darah. Di sini ada aliran darah tidak? Berarti di sini bisa berpotensi ada jin. Sudah, kita namanya screening atau apalah istilahnya. Ini semua tubuhnya kita bacakan ayat Al-Qur'an. Semua tubuhnya kita bacakan apa? Ayat Al-Qur'an. Kita bacakan sampai baca Al-Fatihah, ayat kursi gitu kan. Kemudian ini. Tapi kita katakan ruqyah tidak boleh dengan sesuatu yang diharamkan. Boleh tidak memegang ini? Tidak boleh. Kenapa? Kita nggak boleh memegang kelamin. Cukup aja di atasnya kita. Saya pernah mencoba ketika meruqyah, saya baca tangan saya, kemudian saya ginikan. Ternyata dengan tidak disentuh pun dia sudah pernah menarik. Ya, jadi apa? Intinya tidak harus diraba, ya, tidak harus diraba. Ditiup pun bisa. Kemudian coba antum baring. Iya, baring ya, apa ya, insyaallah. Baik. Nah, di sini jin kan juga ada tempat tinggal ya. Pertemuan penyaringan darah kotor di mana? Ginjal. Nah, ternyata itu benar. Itu adalah tempat yang sangat, kalau kita coba ketika dia tuh beratus-ratus jin misalkan, itu coba di sini, di ginjalnya. Ruqyah di bagian ginjalnya. Ya. Terus ruqyah di bagian ginjal. Terus tangan kita misalkan seperti ini. Ketika dia kesakitan, teruskan aja. Teruskan aja. Baca ayat, baca doa yang ada, kemudian teruskan ke atas. Ya, teruskan ke atas. Selesai, yang ini juga sudah, dudukkan. Ya, maka belakangnya kita ruqyah bagian belakang, terus usahakan terus sampai di ruqyah, tangannya juga demikian. Kemudian fokuskan ke daerah kepalanya. Ruqyah sudah, fokuskan ke kepalanya. Dan kalau masih dia ngeyel, maka gunakan pukulan, ya. Misalkan pukulan di sini atau pukulan di bawah sini, ya. Pukulan di sini. Tapi ingat, ini pukulan bacaan, bukan gebuk. Oh iya, saya pernah kan santri ngelihat saya mukul, ternyata dia kawannya, adik kelasnya, mentang-mentang adik kelasnya, mungkin punya dendam juga kali. Tepuk, ya Allah, bunyi dia. Astagfirullah. Saya pernah meruqyah jin. Jadi ketika dia nggak mau keluar, sudah, kamu keluar nggak? Sedang. Pas saya ginikan, bacakan doa, kemudian saya tepuk belakangnya. Sakit katanya, bahasa kobring pula dia. Katanya. Makanya nggak usah, saya bilang kita. Kalau mau nggak usah keluar sekarang. Keluar, jangan ganggu lagi. Ternyata dia cuma sembunyi, dia nggak bisa karena belum bisa keluar sampai jimatnya dimusnahkan, seperti itu. Itu secara ringkas cara meruqyah dengan hembusan tadi ya. Gunakan hembusan, gunakan tangan, dan gunakan juga pukulan ya, baik di punggung di sini atau di daerah-daerah yang lain. Tidak mengapa. Dulu tidak, kalau kita pukul-pukul tangannya seperti ini, nggak apa. Ya, dengan bacaan. Ya. Berarti tidak ada bacaan khusus berarti katanya. Seperti yang kalau Anda suka lihat di video itu, baca surat ini, surat jin atau surat itu. Jadi sebenarnya gini, semua ayat Al-Qur'an itu ayat ruqyah. Hanya saja para ulama yang tukang ruqyah ketika membacakan ayat Al-Quran, mendapatkan secara pengalaman beliau-beliau, ada surat-surat yang memang memiliki pengaruh yang besar ya kepada jin. Nah, yang ada dalil pastinya kan 3 qul, Al-Fatihah dan ayat kursi. Yang dari sahabat, was-saffatis saffat. Taib. Adapun yang lain, ya, maka dipertanyakan.
Maka kita katakan ini ijtihad. Selama Al-Quran itu adalah syifa, ya, bisa digunakan untuk ya, bisa kita gunakan semua ayat Al-Quran. Dan termasuk yang di-share PDF-nya itu kan ada 3 tingkatan. Ya. Tingkatan pertama tingkatan yang pendek, tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang sedang panjangnya, kemudian tingkatan yang panjang. Dan memang ketika kita bacakan ayat, terkadang pada suatu ayat dia sangat terpengaruh sekali, pada ayat yang lain tidak. Dan pada kali berikutnya beda. Kadang ayat ini yang sangat berpengaruh, ayat itu yang tidak. Kadang ayat itu yang iya, ayat ini enggak. Allah alam bisawab. Apakah itu tergantung suasana hati? Ya, intinya semuanya kita hanya bergantung kepada Allah, hanya berusaha. Ya, hanya berusaha. Bahkan dulu kami pernah meruqyah di Pagar Alam. Saya membaca wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Belum selesai ayatnya dia sudah kesakitan. Jadi kita katakan subhanallah, saya katakan itu sholat malam, kemudian saya sempurnakan baca zikir pagi sorenya, ya zikir pagi saya sempurnakan, zikir saya sempurnakan, kemudian ketika berjalan juga saya sempurnakan. Masya Allah, ketika itu seolah-olah saya bilang, saya belum pernah meruqyah secepat itu, ya. Saya belum pernah meruqyah yang dia sangat ketakutan sekali ketika itu. Kita katakan ini semua bukan karena kita. Ya, kita hanya usaha, tapi kita katakan bahkan terkadang kita sudah baca ayat tapi tidak berpengaruh terhadap jin. Bisa jadi ketika itu iman kita sedang turun, Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi ini kalau misalkan dia masih tidak ini, maka tidak mengapa dipukul-pukul, ditiup-tiup ya. Nah, sekarang jangan tertipu dengan pingsan. Coba antum tarik lagi. Tutup mata. Nah, pura-pura dia seperti orang pingsan, diginikan tidak ada gerakan. Jangan tertipu. Kalau kita kelelahan, ganti yang lain. Ciri-cirinya ada jinnya, tiup matanya. Kalau dia bergerak, orang tidur kalau kita tiup nggak bergerak tuh matanya, ya kan? Nggak sadar. Ini kalau kita tiup dari jarak jauh aja, baca doa, Allahu Akbar atau Bismillah, kita tiupkan dia bergerak. Ini berarti apa? Pura-pura tapi terus ruqyah di arah matanya. Tiupkan di arah matanya, terus di badannya, terus ruqyah. Kadang butuh waktu setengah jam, 1 jam, sabar, nggak apa-apa. Butuh proses. Ya, butuh proses. Mungkin gantian 5 menit, ganti-gantian aja. Karena itu cara dia untuk mengelabui manusia dan agar kita berhenti dari meruqyah. Saya dulu belum tahu caranya. Waktu saya di Pramuguli dapat pasien juga kan. Data dia gitu, pura-pura pingsan. Waduh, saya sendirian. Harusnya apa? Nah, setelah tahu seperti ini, tidak boleh diputus ruqyahnya. Dia hanya mengelabui. Terus ruqyah. Ya. Kalau dia di mata, ya tepuk pelan atau tiup matanya. Enggak apa-apa. Tepuk pelan atau di ini mata. Tapi izin dulu ya. Kalau misalkan dia lebih tua dari kita, izin dulu. Apalagi Pak polisi. Pak polisi nanti kasus, kamu penjarakan kamu. Gulung kepala aku katanya. Ya, duduk kita di sini ya. Silahkan. Kenapa soal itu?